hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihita saluna. Horian itu hatan nahina holongan hatan debatan naga bicamita dihita di minggu tasadarion sian Matius 14 ayat 10 tolu sahat tuaya 20 sada hujah hamadihita songonon alayu begi borhak majesus siani marparaut tuluat nalungun pujung sasadasa jadi begi natorop mardalan tur manasida sian nakahutai mandapot tonibana dung ro Yesus siani dida mahalak masetorop jadi asi marohana midan nasida di pamalum makkana marsahid na dinasida alai Maria botari di dapoton sisian nama ibana akanin nama halongo naddo dison jalan nabot nema ari pamuli manatoropia salaon nasida tuak kahuta manuhor si panganon alai dok Yesus matu nasida dak pola laon nasida leok kamu manasida mangan dungi Roma hatan nasida holan 5 roti doho 2 dekke sabing doho piapa medison alanin nama buah kamu mai tuau dungi didokon mana toropi hudul di duhut ditiok maroti na 5 dohot dekke na 2 mana ilimai bana tugijang lau mamasu-masu dibagi marotii diparlehon matuak kasisianna asana sida mangalehon tunatoropi jadi mangam masaluhuna jalabu surbe nasida dungi di papungu maka eba-eba nalubii gok 12 apang layanggo torop ni bau namangani harga 5.000 do sopadohot akka paropuan dohot danak ima sahakna hurian itu hatta nahina holongan di pataru topik ni minggu sadarion dohita tu sada pangatusian na baru na mungkin salilingon penekanan yang berbeda kita dapatkan dari teks khotbah ini. Topik minggu makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Si lehon-lehon ni di matando si panganon. Ada banyak sekali pengertian pemahaman yang boleh kita ambil sian turpuk jametaon alai secara khusus di minggu sadarion terfokus mahita tu topik di minggu nama dok si lehon-lehon ni di batado si panganon doho sinumon kita cenderung melihat ini sebagai tanda mujizat walaupun sebenarnya adalah terjadi tanda mujizat di sini bahkan secara kreatif ada orang membuat rumus yang sangat luar biasa 2 tambah 5 dibagi 5.000 sama dengan 12 5 roti 2 deke 5.000 mabagisa alai lubi dope 12 apang na 5.000 halaki mangihutton ayat parpudi ayat 20 sada sopadohot paropuan dohot danak artinya 5.000 itu tidak dihitung mungkin saja ini ada 10.000 orang atau 7.000 orang atau berapa ribu orang yang jelasnya bukan 5.000 yang 5.000 adalah hanya laki-laki songonima hamuaka perempuan idak pola dihitung sifata aleng gono yang dus nama ate harga anak mabagi jambar pengakka ina nuaing majalo kasongoni do akka ina ngakamang ahadu nama sadorang soturpu cami taon nama ulang tahun do si Herodes raja di naopat wilayah di ulang tahun nai di patu pama pesta di goko naka ale-alena dohot akan atorop uju marpestai nasida disuruh ma
manortor sahalak paropuan burun yang gina dunian si Filipus inatana si Herodias alai di Bibel tema dokon solo marohani si Herodes mamereng tortorni itu ane. Hatinya sangat gemar, suka sekali dengan tarian anak si Filipus ini. Dan dia berjanji seperti ini. Manangah hadi pangidoho inna matu anak buruon. Manangah hai pangidoho ikon hulehon. Sangkin senangnya dia pada ulang tahunnya dan sangkin senangnya dia melihat tortorni itu anon. Kemudian dia menerima bisikan dari ibunya. Ibunya bernama Herodias. Bisikan maut. Memang Herodias ini punya dendam kepada Yohanes. Karena Yohanes pernah menegur dia akan tingkah lakunya yang tidak baik. Sugu marohana mamereng si Yohanes. Dan itulah penyebab kenapa dia ada di penjara. Dihusipon inatauma tuburune dokoma. Asa dileo tuho uluni si Yohanes. Dan memang itulah yang dibisikkan oleh anak buruon. Leo matuau uluni si Yohanes digijang ni talam. Memang Herodes bergumul untuk itu karena permintaan itu tidak wajar dan tidak seharusnya. Tapi sebagai seorang raja yang sudah sempat bernajar, berucap, dia harus melakukannya. Dungi di otak mau lunis Yohanes ibaim matu talam ipatortor homma ulunis Yohanesi dijuluni mangajana. Itu yang terjadi pada ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mabigi baritaido mendengar berita itu maka Yesus sangat bersedih lungu marohana di ayat 10 idok ala 10 ala nilungun ni rohana borhak may ibana marparao tusada inganan nama celungun. Dia ingin di situ menyendiri karena kesedihan yang luar biasa. Alai nangpe borhat ibana tuhu tanah lunguni di botona torop gabi Roma nasi datong tusi mardalatur mereka berbondong-bondong. Itulah mengapa di situ terjadi tumpukan orang sangat banyak. Katanya tadi laki-laki saja sampai 5.000 orang. Itu kejadiannya mengapa terjadi di situ tumpukan orang. Mobilisasi massa yang sangat besar. Isi manasida patangi-tangi pangajarisan Tuhan Yesus. Majalo aka tanda-tanda mujizat. Karena sekalipun Yesus berduka pada waktu itu, dia juga masih melakukan tanda mujizat di pamalu makan amar sahid, dia pulih nasi dan mereka dikuatkan. Mereka sungguh-sungguh serius dan tekun mendengar perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Alai di Botniari terjadilah masalah karena mereka sangat banyak. Dungi di halongonan, dangadong si panganon. Idok sisian neima suruh mana sida mulak. Edang adong di sosidap si panganon. Kalaupun ada uang mau beli makanan di mana? Allah hidup Tuhan Yesus ini menjadi inti dari khotbah ini. Lehok kamu nasida mangan. Ayat 10. Alai hidup Yesus matu nasida. Dak pola lau nasida. Lehon hamuma nasida mangan. Bagaimana memberi makan 5.000 ini? Hidup medik 10 itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Mulut aja di Yohanes Onom. Yohanes Onom menyaksikan bahwa ikan dan roti itu adalah kepunyaan anak kecil. Kasihan sekali. Napuna nidak dana doin nana 5 roti dan 2 ikan ini. Ternyata dia juga tidak dihitung. Padahal dia yang punya roti dan ikan itu. Dungi di pasu-pasu mai manaili mai bana tugijang di pasu-pasu mai disuruh mana sida merbaris
behado mengatur 5.000 halak. Pestatan atau moro 3 halak do manginang 1.000, 2.000. Ya normalnya 1.000, 1.500. Ini 5.000 orang, belum perempuan, belum anak-anak. Mereka bisa teratur, berbaris, parhubas nahola 12 halak. Malah hitam pesta dok 1.500, parhubas ikon 1.000 hampir kan begitu. Mereka berbaris dengan sangat rapi, dihobasi 12 halak. Maka mereka makan dan semuanya kenyang. Semuanya kenyang. Busur nasi dasal hukna. Lu bidu pisi panganoni 12 apang gudangna. Songonima hatorangan ni jami tahun. Amang dohot inang nahina holongan. Mulai do nakit topik ni minggu ta sadarion. Si lehon-lehon di matado si pangano do si numon. Makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Adong ma tulu na naing sito nahonon na tuhinta. Na parjulu. Sungguh Tuhan itu peduli dengan kehidupan kita. Tutu anggon waeng buhu pasti hodang adong behita namale dalam arti kekurangan makanan. Nang pedong dope dilabung ta, nang dope pedong todong tamanangi dia kekurangan makanan, tapi saya pastikan kita yang hadir di sini tidak lagi dalam posisi kekurangan makanan. Bahkan sipata lubian si panganod dohita. Ala ni gudang ni si panganota sipata amar lubi-lubi. Sasahali lao dohita tu restoran, tu kafe, tu rumah makan, tu marpadut dan sebagainya, bukan promosi amanginang. Tapesan mahola 5 do namangat, tapesan ma 10 tulu masam si panganon. Sangkin banyaknya. Kita sangat seperti balas dendam kita, dulu kita kekurangan makanan. Nuai ngadong si panganon, haru tahujuk mamangan langit. Marroan masih panganon, marroan. Lalu karena banyaknya makanan ini kita sudah sangat selera, lupa mahita martangiang. Makanan itu hanya difoto dan diupload. Lupa martangiang. Jadi pengganti doanya adalah dipoto dan diupload. Songoni mahita nuaing menikmati makanan. Lalu pada pihak yang lain dan terjalo daging tabe si panganon akan nagudang dohok na tabui. Ngayorai hita mangalang si panganon. Nang pesipata diorai alayalani selera yang sangat menggebu-gebu tahujuk mamangalangi. Nang peyorai dokter unang alangon, unang alangon, unang alangon, unang alangon. Tapi bersyukurlah amanginang kalau dokter masih melarangnya. Daripada dokon manangahi pangido leam mak BHB non lawor hak name. Pilih mana amanginang, dilarang atau dijujui. Manangahan non ipangido leam mada dia soloman nahian leam mak. Mulai loasau name. Bersyukurlah kalau kesehatan kita masih dijaga, dipelihara, masih ada larangan-larangan. Karena itu pertanda kita masih punya harapan untuk hidup. Unang suguro hatta moli yorai mangalang menjaga kolesterol, menjaga asam urat, menjaga tensi, menjaga obesitas, serta bijak kana mok-mok. Ya, memang kita punya tekstur tubuh yang berbeda-beda. Adong do halak otik do mangan itorpitamis sude. Adong do halak gudang yang langi dakter ida na semangat do horabayon inna. Ido mula-mula kita itu pangaraton na baron suha-suha ni na sejahtera ukuran ni daging do. Mula-mula tuh tak marni yang na sudah mangat do hore pangaraton inna do. Ala mula tuh tak mok-mok daging na ngahase ibana bah itorin na dia. Jadi pulang kampung silahkan gemuk amanginang. Sebelum pulang kampung mangat juga gudang-gudang sotong ditihai tak na sudah mangat do hore inna. Tapi pada hakikatnya semua orang menjaga kesehatan. Apapun kondisi kita menjaga kesehatan dan makanan itu adalah pemberian Allah. Si lehon-lehon di mata si panganon. Oleh karena itu pemberian Allah, bagaimana kita mengelola, memanage supaya itu menjadi berkat bagi kita, bukan menjadi sumber penyakit.
danggu hita martangiang ala siro hatta mangalang udang. Tuhan asima roham pasu-pasu si panganonon bolok ke sudi kolesterol sian udangon. Itu tidak mungkin, kolesterol banyak di situ. Mangalang lomok-lomok gudang du siaka makanan-makanan yang membuat kita sebenarnya sehat, tetapi kalau berlebihan membuat kita sakit. Si lehon-lehon dibatasi panganon bukan berarti kita sesuka hati. Lomo-lomo ni rohata hobar tu selera sendiri. Tetapi kita memakannya dengan ucapan syukur, menjaga hahipason ni pamatang, menjaga keseimbangan tubuh. Unang pagudaku ta'alang. Unang pagudaku ta'alang namaralo tu hahipasotta. Dilehot dibatai asa sehat dohita supaya kita hidup sehat dan bugar. Lalu pada Injil Matius ini juga ketika orang meragukan holsoat di ngoluna, diyakinkan juga di Matius onom berek kamu mapidong namar tonga-tonga langit, berek kamu makabunga di ladang, burung di udara tidak pernah menabur, tetapi dia dapat makan. Nasodong donang gosada pori marit de sial langit alani male nasoiboto Tuhani. Lihatlah bunga dakya marton, tapi dia memakai pakaian yang sangat indah. Bahkan Salomo pada masa kejayaannya tidak pernah memakai seindah yang dipakaikan oleh bunga. Lam hamuma kata Tuhan Yesus songon edene pungan ama disarihod dototong ngolutta ai gari pidong namar tonga-tonga langit disarihod di mata lam hitama so di parmudu di mata lam hitama so disarihod di mata. Maka inilah keyakinan kita kalau disebutkan topik minggu ini makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Banyak sekali cara Tuhan memberi kita makan, ragam dalam Tuhan ini. Mangalihok kita mangan unang malehita, unang aturaparok kita, unang holsoak kita. Yang boleh kita lakukan adalah bekerja untuk mendapatkan makanan. Dengan cara itulah Tuhan memberi kita makan. Sebab hidup kita sesungguhnya sungguh berharga di mata Tuhan. Matius 10:30 ai gari obuk nadiulumunai dibilangi di mata rambut di kepalamu Tuhan hitung. Sepertinya Tuhan itu kurang kerjaan. Masa rambut kita dihitung-hitung? Hita-hita bilang ya obuk ta setiap dia kanoti obukna ya dibilangnya mu sesedikit apapun. Atau mungkin kumis kita yang hanya sedikit ini, atau mungkin janggut kita yang sangat sedikit itu. Adong udah bisa naik kumis jenggot ini namanya, entah apa namanya ini. Kata orang takujeng, tak kumis tak jenggot. Sedikit sekali. Pernahkah itu kita hitung? Tapi lihatlah rambut di kepalamu pun Tuhan hitung. Kata Matius 10:30. Menunjukkan kepedulian Tuhan. Bagian-bagian terkecil dari hidup kita pun Tuhan jagai, Tuhan pelihara, Tuhan pedulikan. Dia peduli dengan hidup kita. Disarihod dohita, diparadina rekod dihita, dilehosi panganota, dilehosi numota. Bahkan minggu lalu ketika Yakub bernajar, kalau Tuhan memberi aku makan, Tuhan memberi aku pakaian, dan Tuhan memberi aku kesenangan, maka aku persembahkanlah 1/10 dari setiap hartaku, kata Yakobus molo tengok minggu nasalpo. Alani khotbah ini meyakinkan kita Tuhan yang pelihara, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberi. Devatado haruan ni si panganon doho si inumon, jangan gelisah, unak kolsoan, jangan khawatir. Tapi dengan penuh keyakinan bekerjalah, lakukanlah tugas sehari-hari, dengan itulah Tuhan memelihara kita. Yang kedua, saya kembali menekankan ayat 16. Lehok kamu ma nasida mangan. Berilah mereka makan. Kalau ini disampaikan kepada murid-muridnya, hari ini Tuhan menyampaikan kepada kita.
Leok kamu nasi damangan. Tadi pada bagian pertama Tuhan sudah memberi kita makanan. Lalu khotbah ini juga mengajar kita beri mereka makan. Iko dohok dohita mangaleho si panganon. Iko dohok dohita manarihon si panganon nina so dapok mangan. Hidup ben nasedong dia kuni huria. Memikirkan juga mereka yang tidak dapat makan. Maka alangkah baiknya mereka yang sering kelebihan makanan, yang sering buang-buang makanan, yang sering di mejanya banyak sekali tersaji, tetapi hanya sedikit yang dicuil-cuil dan dimakan. Holan diguit disotik ngasai, dan selebihnya terbuang begitu saja. Idokon akan apistar, itu sebabnya najulu halak batak dan bui mangat prasmanan. Mula prasmana kita holan najulu dapota gudang-gudang menggunung madi piringna. Anggone pudi hua-huana, halas-halasna, kantang-kantangna ina matinggal. Karena tidak bisa mengontrol dirinya, suatu kurang dia. Seperti kata Amsal itu, Amsal 15, dua do boru nilitta. Anehnya Amsal menyebutkan dua do boru nilitta, dua anak lintah, putri lintah, niatun, tidak pernah berkecukupan. Dak kiamat dok saya neng holat tibana, sehingga yang lain kekurangan. Orang bijak berkata, kemiskinan terjadi karena sebagian kecil orang memakan terlalu banyak, sehingga sebagian besar orang tidak mendapatkan. Nang behadu hita amang inang mau berbagi. Yesus berkata, leok kamu nasi damangan. Kepada kita sekarang perintah itu, beri mereka makan. Bagaimana cara kita memberi makan orang lain yang tidak mendapatkan makanan? Biarlah orang-orang yang berkelebihan makanan secara teratur memberi sebagian makanannya, memberi sebagian apa yang berlebih padanya bagi mereka yang tidak mendapat makanan. Dan biarlah mereka atitung adong dihita dan apalah susu si panganoni masih berkekurangan. Marilah kita mengencangkan tali pinggang supaya dari makanan kita yang sedikit itu boleh kita menyisihkan untuk mereka yang tidak mendapat makanan. Tuhan Yesus berkata, beri mereka makan. Tuhi teman yang tonaon amang doh inang leon nasi damangan. Bagaimana kita bisa memberi makan mereka yang kekurangan makanan, mereka yang tidak mendapat makanan. Kalau di rumahmu ada makanan yang berlebih-lebih, adong si panganon namar lubi-lubi, alangkah baiknya ini kita beri kepada mereka yang tidak dapat makan. Mari membiasakan di rumah kita makanan itu tidak berlebih-lebih. Najulu ala di daerah pertanian do magudang do tubuh. Saidok do monodong lubi sabutir pedani. Bahabis. Ibu tohono setahun paimahon katanya. Yang sebutir itu setahun ditunggu itu. Jangan buang-buang makanan. Dan ini menjadi panggilan bagi kita sekarang. Juju tu hita, beri mereka makan. Apapun yang boleh kita beri. Ahamanabu ita pelihon, mari memberi makan mereka yang tidak dapat makan. Bagian yang ketiga adalah ketika mereka sudah selesai makan, dengan dipapungu maka lubi aka ponggol-ponggol ni si panganoni. Idok nakin lubi ma 12 apang ayat 20. Jadi mangan masa luhukna, jadi busur bema. Dungi dipapungu ma aka eba-eba na lubi i gok 12 apang. Lebih molohata lebih dison. Bagaimana kita melihat sesungguhnya hidup kita apakah sudah berkecukupan, berkelimpahan. Itu Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Uben naroau asadong hangolu dinasida pola marlobi-lobi. Lalu kalau disebutkan berkelimpahan marlobi-lobi, ada suha-suha nina marlobi-lobi. Saya sebutkan tadi, ada kita na merasa lobi nuaing, tidak ada yang merasa lebih. Semua serba kurang. Apalagi molo tatatap onsian panatapan no bulak, bukan lagi hanya makanan dan minuman, tetapi termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sesungguhnya tidak ada orang yang merasa ini sudah cukup. Ihamumai ngasai biyau, tidak akan pernah orang merasa seperti itu. Tapi lihatlah bagaimana hidup yang berkelimpahan. Songon dia dong ngulu namar lubi-lubi. Bagaimana hidup berkelimpahan. Pada pengkhotbah 6 Salomo bercerita, ada seseorang yang mempunyai 100 keturunan, hartanya melimpah, umurnya panjang. Pengkhotbah 6. Tetapi sedikit pun dia tidak bisa hata-matakna madai hinatong gini nadi ibanai. Sedikit pun dia tidak bisa menikmati apa yang dia punya. Sekali lagi, hartanya banyak, umurnya panjang, keturunannya 100, tetapi sedikit pun dia tidak bisa menikmati manisnya apa yang dia punya. Hudok matuhamu ninarja Salomo, pengkhotbah 6 ayat 3. Hudok matuhamu, adalah lebih berbahagia seorang bayi prematur yang terlalu cepat lahir, hidup sebentar lalu mati. Itu jauh lebih berbahagia daripada orang kaya tadi. Martua ado silu maksaijur sian bawa odeng, kata Salomo. Yang kita lihat di sini Amang Inang, dia punya banyak harta, keturunan yang banyak, umur yang panjang, tetapi tidak menikmati apa yang dia miliki. Itukah hidup yang melimpah? Itukah hidup yang berkecukupan? Itukah hidup yang marlubi-lubi? Sesungguhnya tidak. Salomo katakan itu manusia yang paling malang. Oleh karena itu, apakah hidup yang berkecukupan? Ahadu namar lubi-lubi. Dia do hidup yang melimpah. Hidup yang melimpah adalah ketika kita diberi oleh Tuhan sedikit atau banyak, tapi kita boleh menikmatinya dan mensyukurinya. Itu hidup yang melimpah. Maka sekali lagi Salomo berkata dalam kitab Amsal, tagonan mangan ikau rata sian lubu napi namok moko. Lebih baik
Bisakah kita bayangkan kalau Tuhan memberi makanan, Tuhan memberi minuman, Tuhan memberi ini, memberi itu, lalu kita Tuhan lah nih pangopi sebulan lah olah 100 juta mak, gimana ini? Apa Anda yakin Tuhan masih beri bulan depan? So disyukuri, saya melatihon, so dibawa teman dok mau lihat, sudah diberi melimpah, bahkan terkesan kurang dan kurang. Apakah Anda yakin Tuhan masih memberinya besok atau bulan depan? Alani hidup yang melimpah, apapun yang kau miliki, syukuri, nikmati, do mau lihat itu di mata, hati dakon di mata do mangalihonon. Tuhan yang memberi, seperti Tuhan memberi kita makan, minum, dan segala sesuatu yang kita miliki. Tuhan adalah sumber makanan dan minuman bersumber dari Tuhan. Si lehon-lehon di mata do, si panganon, si numon, dohok nasanong adong dihita. Syukurilah, nikmatilah, berbagilah bagi mereka yang tidak punya. Amang dohot inang, di minggu tasadarion kita akan berdoa memberangkatkan pendeta kita, Mang Pendeta Posmanaibaho dan keluarga ke tempat pelayanannya yang baru. Tangiang dohor rohatta namar situ tu maborhati nasida adalah bentuk kecintaan kita kepada pendeta kita ini. Kiranya Tuhan memberkati, menguatkan beliau di tempat pelayanan yang baru, dan biarlah apa yang beliau lakukan di gereja kita ini berbuah dan bertumbuh dalam pahicaton dohot hangungulu ni haporsiaon ni sude ruasnya huria HKBP Cibuburon tatang yakom manasida tabur hati di bagas tangiang asa margugo marsahala di pakubasion nasida naib baru lasongani malas jakonota amang padita rohden fabrisitorus manguduti pakubasion ni hurion tujulu nang nasida pe taurupi tatopang tatang yakon asa manangahak isakapi hurion tujulu aka program pakubasion naong di program dohot aka sisakapan dope gabe marparbue na gudang tau halomoan di mata jala lasni roha dihita saluhuna Tuhan mama masu hita martang yang mahita muliate Tuhan dihatam nong papos rohanami diare sadarion hodo harroani nasa nadong dihami narikot di bagasang ngulu nami termasuk si pangano doho sinumon nami doho nasa narikoti mau lihat itu hasa di parmudu-mudu hodo hami umbeda kurang kami di si pangano sinumon doho akan narikot bahkan si patamar lubi-lubi dilihoko tuhami mau lihat hati Tuhan lampatadaho matuhami holong ni roham marhiti na di pasu-pasu ho sudi ulon nami dalammu para dehon si pangano sinumo para viton dohot narikot di bagasang ngulu si ganupari tabay mapasu-pasum marhiti las ni roha diakka keluarga pinopar anakon parkarejuan dohot akan natinahin ni gadup keluarga marsada-sada asa sudinay lam pabagasson panadon nami nahodo nasumari kami